Ya, pemirsa, mulai hari ini, perkantoran, perindustrian, pertokoan, rumah makan, dan layanan ojek online di Jakarta telah diperbolehkan kembali untuk beraktivitas setelah sebelumnya dilarang untuk beroperasi. Akibatnya, suasana kota Jakarta kini kembali ramai dibanjiri warga yang mulai kembali beraktivitas. Namun demikian, perlu disadari bahwa hingga kini Jakarta dan sekitarnya belum sepenuhnya terbebas dari paparan penularan COVID-19. Bahkan pada 7 Juni kemarin, tren angka pasien positif COVID di Jakarta kembali bergerak naik dengan jumlah pertambahan mencapai 163 pasien. Artinya, meski warga kini telah diperbolehkan kembali beraktivitas agar perekonomian kembali berdenyut, namun tidak akan bosan tentunya baik pemerintah maupun kami mengingatkan agar warga tetap waspada dan juga disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan agar kita tidak kembali terhempas badai pandemi. Dan pemirsa, untuk perbincangan hal ini kita akan membahasnya bersama dengan Daeng M. Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pak Fakih. Ya, baik. Ya, Pak Fakih, ini Anda melihat hari ini aktivitas mulai dibuka, baik dari perkantoran, perindustrian, pertokoan, dan juga bahkan ojek online maupun ojek pangkalan juga sudah diizinkan untuk beraktivitas. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Karena kita lihat hari ini juga sudah mulai macet di mana-mana dan penumpukan penumpang juga sudah mulai terjadi. Ya, kan gini, kita kan semuanya sudah sepakat itu, dan pemerintah juga menyampaikan juga bahwa pelonggaran aktivitas itu dimulai kalau new normal di sebuah kawasan atau di sebuah kota, di sebuah tempat itu sudah diberlakukan. Kalau belum diberlakukan kan pastinya belum diadakan pelonggaran kan, artinya PSBB-nya itu tetap betul-betul diawasi. Jadi kalau buru-buru, saya khawatir kemudian kota-kota yang lain juga tidak berani menerapkan new normal karena khawatir kembali lagi penyakitnya tambah banyak pertambahannya. Kita kan khawatirnya kawasan-kawasan tertentu atau daerah-daerah tertentu itu kemudian tidak berani karena beresiko gitu. Jadi kita memang betul-betul hati-hati karena kita bermaksud dengan diterapkan new normal ini aktivitas baik, kemudian produktivitas kita juga menjadi pembaik, tapi tidak berisiko tertular. Karena kalau berisiko tertular, orang-orang akan menjadi khawatir lagi. Kalau khawatir lagi nanti kemudian penerapan new normal kemudian balik lagi. Misalnya orang-orang takut tinggal di rumah lagi, nggak mau beraktivitas lagi kan. Kasihan gitu kalau terjadi seperti itu. Oke, memang yang ditakutkan adalah yang kemarin adalah gelombang kedua, dikatakan seperti itu jika memang tidak diantisipasi, tidak dengan disiplinnya protokol kesehatan itu seperti itu ya Pak Fakih. Tapi kita juga tadi Anda mengatakan terkait dengan pengawasan juga. Ini berarti akan menjadi semakin beratkah tugas baik dari tugas tim gugus tugas COVID-19 juga dari tim medis sendiri melihat bahwa ini di masa PSBB transisi menuju new normal ini kan kita lihat saja sudah di mana-mana aktivitas berlangsung seperti itu. Iya, kan begini, new normal itu harus dilakukan penilaian pertama kan, kapan ini timingnya yang tepat, kan begitu kan. Kemudian selain dilakukan penilaian, kapan yang tepat, sudah memenuhi indikator, sudah memenuhi kriteria, kemudian harus ada persiapan-persiapan, misalnya pemeriksaannya disiapkan, penanganannya disiapkan, protokol kesehatannya disiapkan itu dalam arti kemudian disosialisasikan ke masyarakat. Ini mau dilakukan new normal, mau diterapkan, tapi harus semuanya komitmen, patuh dan taat kepada protokol kesehatan. Kalau enggak, beresiko justru mendorong penularan. Kalau beresiko mendorong penularan, maka ditutup lagi istilahnya kan, karena ada evaluasi kan. Ya. Nah ini harus menjadi komitmen. Jadi harusnya ada pentahapan-pentahapan yang seperti saya katakan tadi, setelah penilaian, kemudian disiapkan, kemudian disosialisasikan ke masyarakat, dipahamkan dulu masyarakat bahwa harus begini, karena kalau tidak seperti ini beresiko tertular. Karena kalau ini beresiko menjadi penularan, saya khawatir dari hasil evaluasi new normal itu
tidak berjalan baik, maka dikembalikan ke kondisi semula seperti PSBB atau kondisi yang lain. Itu kan bagi kita, bagi masyarakat, ya, itu rugi sendiri kan. Dia mestinya sudah bisa beraktivitas, sudah bisa produktif kembali, tapi karena tidak hati-hati, kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada, ya akhirnya bukan kita bisa beraktivitas tanpa terinfeksi COVID-19, malah terjadi penularan COVID-19 yang ya apakah gelombang baru, apakah penularan tinggi lagi, itu akan menjadi masalah, dan kalau menjadi masalah yang rugi adalah masyarakat sendiri. Ya, oke. Iya. Oke, baik, kita akan bahas lebih lanjut lagi Pak Fakih usai jeda. Tetaplah bersama kami Pak Fakih, dan Anda pemirsa tetaplah bersama kami karena Prime Time akan kembali usai jeda.